Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hayo, apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Doa dimulai, berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 8, subtema 1 pembelajaran 4, mengenai aku anggota pramuka. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melakukan gerakan melatih kekuatan kaki, yang kedua, mengamati lambang negara Indonesia, dan yang ketiga, menceritakan arti lambang negara Indonesia. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran keempat. Ayo mencoba. Kegiatan yang menarik dalam pramuka adalah permainan. Salah satu permainan yang disukai adalah permainan arung jeram. Dalam permainan arung jeram, anggota kelompok dilatih untuk selalu bekerja sama. Kegiatan ini juga untuk melatih kekuatan kaki. Cobalah berlatih bermusyawarah melalui permainan berikut. Buat kelompok terdiri atas 10 orang. Cobalah lakukan permainan berikut ini. Sebelum kalian mencoba permainan tersebut, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Lalu, lakukan gerakan latihan seperti berikut. Yang pertama, duduk dan luruskan kakimu. Lalu angkat kedua kakimu secara bersamaan. Dapat dibantu menggunakan tangan ya. Lalu yang ketiga, tahan posisi kaki, terangkat sampai hitungan ketiga. Turunkan kembali kakimu. Ulangi kembali kegiatan dengan waktu yang lebih lama. Siapa di antara kalian yang paling lama bertahan melakukan gerakan tersebut? Sekarang cobalah bermain permainan arung jeram. Ikuti cara bermain berikut ini. Cara bermain. Yang pertama, semua peserta duduk membentuk lingkaran. Posisi kaki menjulur ke dalam lingkaran. Lalu yang kedua, setiap peserta berpegangan kuat. Dapat juga menggunakan tali untuk berpegangan. Lakukan sesuai gambar. Semakin rapat jarak antar pemain akan semakin baik. Semua peserta berusaha untuk berdiri secara bersamaan. Usahakan kedua kaki tegak, tidak menekuk lutut. Lakukan berulang-ulang untuk melatih kekuatan kaki ya. Kita harus bekerja sama agar dapat melakukan permainan. Kita harus berdiskusi untuk membagi tugas dengan adil. Ayo berlatih. Setiap perlombaan ada yang menang dan kalah. Bersikaplah santun saat berhasil. Berlapang dada dan tidak menyerah saat mengalami kegagalan. Bersikap santun sesuai dengan salah satu janji pramuka, yaitu patriot yang sopan dan kesatria. Patriot artinya pencinta atau pembela tanah air. Sopan artinya selalu berperilaku, berkata, dan berpakaian sesuai aturan. Kesatria berarti orang yang gagah berani dalam kebenaran. Pramuka memiliki 10 janji yang disebut dengan dasa dharma. Dasa berarti 10, dharma berarti janji. Salah satu janji dalam dasa dharma adalah menjadi patriot yang sopan dan kesatria. Apakah kamu dapat menjadi patriot yang sopan dan kesatria? Mari berlatih bersikap patriot yang sopan dan kesatria dalam pertandingan. Praktikkan dengan mengikuti adu kecepatan untuk berhitung. Amati lambang negara Garuda Pancasila berikut ini ya. Hitunglah banyaknya bulu pada ekor, sayap, dan leher burung Garuda. Nah, banyaknya bulu pada sayap ada berapa? Iya, benar sekali, yaitu ada 17. Banyaknya bulu pada ekor ada berapa? Iya, benar sekali, yaitu ada 8. Lalu banyaknya bulu pada leher ada berapa? Iya, ada 45.
teman-teman sudah bersikap patriot yang sopan dan kesatria? Sekarang perhatikan banyak bulu pada burung Garuda dan hubungannya dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Apakah ada yang tahu Hari Kemerdekaan Indonesia? Coba sebutkan. Iya, benar sekali, yaitu 17 Agustus 1945. Adakah hubungan antara jumlah bulu pada burung Garuda dengan Hari Kemerdekaan Indonesia? Iya, tentu saja jawabannya ada. Nah, silakan kalian jelaskan arti banyak bulu yang ada pada burung Garuda. Kaitkan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Sampaikan pendapatmu kepada teman-temanmu dalam kotak yang tersedia. Ada beberapa warna pada lambang negara Garuda Pancasila. Masing-masing warna memiliki arti tertentu. Warna putih memiliki arti kesucian, kebenaran, dan kemurnian. Warna hitam memiliki arti keabadian. Warna merah memiliki arti keberanian. Warna hijau berarti kesuburan dan kemakmuran. Warna kuning berarti kebesaran, kemegahan, dan keluhuran. Setiap warna pada lambang negara mempunyai arti khusus. Arti dari suatu lambang menunjukkan cita-cita dan ciri-ciri tertentu. Untuk menunjukkan kelompok juga digunakan dalam lambang khusus. Lambang warna juga untuk menunjukkan arti dan cita-cita kelompok tersebut. Kelompok dalam pramuka siaga dinamakan barung. Setiap barung memiliki lambang. Lambang yang digunakan bendera. Bendera memiliki warna sesuai pilihan anggota barung. Tema 1 pembelajaran 5 mengenai aku anggota pramuka. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui bentuk-bentuk sudut. Yang kedua, mengetahui beberapa lambang pramuka. Dan yang ketiga, mewawancarai temanmu mengenai suku, agama, warna kesukaan, dan makanan kesukaan. Hari ini kita masuk pada pembelajaran kelima. Perhatikan gambar berikut ini ya. Anggota pramuka sering menggunakan tongkat dalam kegiatan. Tongkat sangat banyak manfaatnya. Tongkat dapat digunakan sebagai tempat memasang bendera regu. Tongkat juga dapat digunakan untuk membuat tiang bendera. Untuk mendirikan tenda juga menggunakan tongkat. Tongkat yang digunakan anggota pramuka terbuat dari bambu atau kayu dengan ujung yang tumpul. Dahulu, para pahlawan menggunakan tongkat sebagai senjata dalam peperangan. Para pahlawan menggunakan tongkat bambu dengan ujung lancip. Bambu dengan ujung lancip disebut bambu runcing. Ujung tongkat ada yang tumpul dan ada yang lancip. Dibuat sesuai dengan kebutuhan. Bentuk sudut juga beragam. Ada sudut tumpul, sudut lancip, dan ada pula sudut siku-siku. Perhatikan penjelasan berikut untuk mengenal jenis-jenis sudut. Cobalah lakukan kegiatan berikut ini. Yang pertama, siapkan kertas. Lalu lipatlah kertas menurut garis datar, seperti pada gambar ya. Lalu yang ketiga, lipatlah menurut garis tegak. Nah, seperti contoh pada gambar. Lalu yang keempat, akan didapat pojok siku-siku. Bagian mana? Iya, benar sekali, yaitu bagian yang dilingkari tersebut ya. Bagian tersebut merupakan sudut siku-siku. Sekarang coba gunakan pojok siku-siku yang telah kamu buat untuk menentukan jenis sudut. Ikuti contoh berikut ini. Tentukan jenis sudut berikut. Lihatlah gambar yang pertama. Perhatikan baik-baik ya hasilnya. Ada garis lurus,
Lalu ada garis yang seperti ini dengan keluar dari sudut siku-siku. Lalu ada garis yang lebih masuk dari sudut siku-siku. Dan gambar yang terakhir ada sudut yang pas dengan sudut siku-siku. Apa saja namanya? Yang pertama adalah sudut lurus, yang kedua sudut tumpul, yang ketiga adalah sudut lancip, dan yang terakhir adalah sudut siku-siku. Sekarang ayo berlatih, buatlah simpulan tentang macam sudut berdasarkan penjelasan sebelumnya. Sudut siku-siku adalah sudut yang memiliki ukuran 90 derajat. Lalu sudut lancip adalah sudut yang memiliki ukuran kurang dari 90 derajat. Lalu sudut tumpul adalah sudut yang memiliki ukuran lebih dari 90 derajat. Nah, untuk sudut lurus, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Apa pengertian dari sudut lurus? Sekarang coba perhatikan gambar sudut di bawah ini. Tentukan macam sudut pada gambar berikut. Lihatlah, pada gambar pertama termasuk sudut apakah itu? Iya, benar sekali, yaitu sudut lancip. Gambar yang kedua yaitu sudut siku-siku. Nah, untuk gambar yang ketiga dan gambar yang kelima, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Sekarang coba amatilah benda-benda di sekitar kelasmu. Dapatkah kamu menemukan sudut lancip dan sudut tumpul? Coba sebutkan masing-masing 5 buah. Nah, misalnya untuk sudut tumpul, contoh bendanya apa saja? Iya, pintu yang dibuka lebar penuh, laptop yang dibuka lebar, dan jarum jam yang menunjukkan pukul 5. Sedangkan pada sudut lancip itu ada potongan pizza, jam pukul 1, dan juga potongan kue. Untuk yang lainnya silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Sekarang coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut. Apakah gambar berikut ini memiliki sudut? Lalu coba tunjukkan. Ada berapa? Iya, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bentuk sudut yang dimiliki oleh gambar di atas. Nah, tahukah kamu lambang apakah itu? Gambar tersebut merupakan lambang pramuka beberapa daerah di Indonesia. Gambar pramuka setiap daerah berbeda-beda. Keberagaman tersebut sesuai dengan keunikan dan keunggulan yang dimiliki setiap daerah. Meskipun demikian, tujuan semua anggota pramuka di Indonesia adalah sama. Nah, ini adalah keanekaragaman yang dimiliki Indonesia. Keberagaman lambang pramuka ini sesuai dengan semboyan negara kita. Semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Arti kata Bhinneka adalah beraneka ragam atau berbeda-beda. Kata tunggal berarti satu, kata ika berarti juga. Arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya. Bangsa Indonesia memiliki banyak bahasa daerah. Bangsa Indonesia juga terdiri atas berbagai agama dan kepercayaan. Keberagaman yang dimiliki Indonesia adalah kekayaan kebudayaan. Keberagaman harus disyukuri dan dipelihara. Sekarang ayo berlatih. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan bacaan sebelumnya. Dari nomor 1 sampai nomor 6. Tuliskan pada tempat yang telah tersedia. Misalnya untuk jawaban soal pertama, apa? Iya, benar sekali, yaitu Bhinneka Tunggal Ika.
Lalu untuk soal kedua, jawabannya adalah terdapat pada kaki burung Garuda. Yang ketiga, apa jawabannya? Iya, yaitu beraneka ragam. Untuk yang keempat, 5 dan 6 silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu, tulislah di bukumu masing-masing. Keberagaman membuat situasi menjadi lebih indah. Meskipun berbeda, kalian harus tetap saling menyayangi. Meskipun berbeda, kalian harus tetap saling menghargai. Kita semua makhluk ciptaan Tuhan. Menerima perbedaan merupakan bentuk syukur kepada Tuhan. Subtema 1 pembelajaran 6 mengenai aku anggota pramuka. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui lambang pramuka. Yang kedua, mengetahui arti warna pada lambang negara Garuda Pancasila. Yang ketiga, mengetahui jenis-jenis sudut. Nah, lihatlah, ada tanda pandu dunia, papan nama, tanda lokasi, peta nomor, badge daerah atau lencana wilayah, tanda jabatan, tanda tutup kepala, tanda pelantikan, tanda barung, tanda kecakapan umum, dan tanda kecakapan khusus. Tanda barung. Warna tanda barung diutamakan mengambil warna dari Garuda Pancasila. Warna tersebut merah, putih, kuning, hijau, dan hitam. Jika diperlukan dapat diambil dari warna lainnya juga. Sekarang ayo berlatih. Perhatikan kembali lambang negara Garuda Pancasila. Amati bagian yang memiliki warna merah, putih, kuning, hijau, dan hitam. Tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel berikut ini ya. Misalnya warna merah, bagiannya yaitu bagian kanan atas dan kiri bawah perisai. Lalu ada warna putih, bagiannya yaitu bagian kiri atas dan kanan bawah perisai. Nah, untuk kuning, hijau, dan hitam, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Sekarang coba perhatikan gambar bagian-bagian lambang negara. Kemudian, lakukan kegiatan berikut. Gunting gambar di bagian bawah halaman ini, lalu tempelkan pada gambar lambang negara. Tuliskan pula semboyan pada pita yang dicengkram Garuda Pancasila. Nah, misalnya lambang yang pertama yang sesuai adalah lambang bintang. Dapat kita tempel seperti ini ya. Lalu yang kedua ada gambar rantai seperti ini. Untuk yang lainnya silakan kalian ajak orang tuamu lalu tempelkan pada tempat yang telah tersedia. Kamu sudah mengetahui arti warna pada lambang barung. Selanjutnya perhatikan bentuk tanda barung tersebut. Tanda barung berbentuk segitiga sama sisi. Nah, iya, benar sekali, seperti ini. Nah, tiap-tiap ujung ini disebut dengan titik sudut. Segitiga memiliki sudut, segitiga juga memiliki titik sudut. Tunjukkan sudut yang dimiliki oleh segitiga. Berapa banyak sudut yang dimiliki segitiga? Apa jenis sudut yang dimiliki oleh segitiga? Perhatikan gambar berikut ini. Tuliskan jenis sudut yang dimiliki gambar berikut. Misalnya gambar A. Gambar A menunjukkan sudut sudut lancip. Lalu gambar B termasuk sudut tumpul. Gambar C termasuk dengan sudut lancip. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.